Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Astuti, NIM 1809061565, kelas D9 semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat atau kebudayaan khususnya budaya Melayu dan juga alat-alat khususnya yang ada masih tetap lestari di daerah Kapuas Hulu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu nanti. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Kapuas Hulu itu terutama masyarakat Melayunya terkenal dengan ciri khas yaitu tinggal di pesisir pantai. Salah satunya mereka ada yang bercocok tanam seperti berkebun, berladang, dan lebih besarnya mata pencarian mereka adalah mencari ikan di sungai. Nah, alat-alat yang digunakan seperti yang pertama itu pukat. Biasanya nelayan itu menggunakan yang namanya pukat. Nah, manfaat dari pukat ini dalam bahasa Ulu digunakan sebagai masyarakat untuk menangkap ikan di sungai. Nah, cara penggunaannya biasanya pukat ini dijentang di tengah sungai atau di tepi sungai. Fungsinya agar ikan nanti yang lewat atau berenang itu nyangkut di pukat. Nah, ini pukat ini seperti jaring yang terbuat dari nilon, gunanya untuk menangkap ikan. Ini salah satu kebudayaan yang sering digunakan masyarakat agar tidak merusak ekosistem air. Nah, salah satunya adalah pukat. Selanjutnya, alat kebudayaan lain yang sering digunakan masyarakat dalam berkebun atau bertani adalah tangguy. Nah, seperti ini. Nah, tangguy ini fungsinya adalah melindungi panas. Misalnya masyarakat Putus Sibau, mereka itu sering bertani. Cuaca terik maupun panas ataupun hujan. Nah, fungsinya adalah tangguy. Mereka menggunakan tangguy untuk melindungi dari cuaca panas maupun cuaca dingin seperti hujan dan panas tadi. Fungsi tangguy manfaat lainnya adalah untuk menghindari hujan biar dia seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tangguy terbuat dari daun pandan hutan. Nah, dianyam terus disusun seperti ini, dibuat dengan rotan. Nah, jadi dalamnya bentuknya seperti ini. Nah, ini gunaan tangguy adalah untuk melindungi diri ataupun orang yang berkebun di hutan dari panasnya matahari. Oke. Selanjutnya kita masuk ke barang yang ketiga. Nah, seperti ini, barang yang ketiga seperti ini. Barang yang ketiga seperti ini adalah capan. Ini namanya capan. Ini digunakan masyarakat khusus masyarakat yang bertani atau yang berkebun adalah untuk menampik padi. Nah, gunanya capan ini adalah agar beras yang misalnya tadi dalam keadaan kotor itu digunakan untuk seperti ini, ditampik seperti ini atau digoyangkan seperti ini, dalam bahasa Ulu tuh ditampik. Nah, itu gunanya agar kotoran itu misah. Nanti kotoran padi misalnya ada di sini, ini bagian berasnya, ini bagian kotorannya. Nah, gunanya adalah untuk membersihkan beras atau padi yang kotor agar padi tersebut bersih. Nah, capan ini juga terbuat dari yang namanya bambu. Dianyam seperti ini. Nah, jadilah seperti ini capan. Capan ini juga terbuat dari yang namanya rotan. Nah, ini salah satu alat atau kebudayaan yang ada di Kapuas Hulu. Gunanya untuk membersihkan padi, khususnya dalam bidang pertanian atau dalam bidang berladang. Barang yang keempat selanjutnya adalah tongken, bahasa Ulunya, bahasa Putus Sibau. Tongken ini digunakan masyarakat, khususnya masyarakat Putus Sibau dalam bertani atau berladang. Nah, gunanya adalah untuk membawa padi atau untuk tempat padi. Misalnya kita di dalam ladang pas kita panen padi, nah tongken ini digunakan di sini, di sini. Nah, seperti ini. Kegunaannya seperti ini. Nah, ini tuh digunakan untuk pas kita saat ngetam padi atau panen padi adalah untuk penyimpanan tempat padi. Tongken ini juga terbuat dari dari rotan, juga dibuat dengan tali menggunakan tali nilon agar lebih kuat menampung padi nanti. Terus juga ini bentuknya dianyam seperti ini. Nah, ini namanya tongken. Oke, alat yang selanjutnya yaitu pengarit. Pengarit ini dalam bahasa Hulu emang buat dalam bahasa Indonesia buat noreh atau penoreh. Nah,
pengangkat ini digunakan orang Ulu biasanya untuk noreh pohon karet. Nah, ini terbuat dari kayu dan besi. Nah, seperti ini. Nah, ini digunakan masyarakat untuk mencari sebagai mata pencarian masyarakat Kapuas Hulu agar mereka bisa menghasilkan getah karet. Nah, ini biasanya digunakan seperti ini untuk noreh. Selanjutnya, barang kebudayaan lain yang sering digunakan masyarakat adalah masyarakat Kapuas Hulu adalah pemansai. Nah, seperti ini bentuknya. Ini dibuat dari rotan seperti ini. Nah, pemansai ini digunakan masyarakat Kapuas Hulu untuk mencari ikan. Gunanya untuk mencari ikan di sungai-sungai kecil, seperti sungai-sungai yang hampir udah musim kemarau, hampir kering. Nah, ini digunakan oleh masyarakat untuk mencari ikan. Pemansai biasanya digunakan seperti ini. Nah, ini terbuat dari rotan. Pemansai ini digunakan agar tidak merusak ikan-ikan yang masih kecil, misalnya ikan-ikan yang masih baru masih kecil-kecil. Nah, ini digunakan agar tidak merusak ekosistem sungai tersebut. Nah, masyarakat masih menggunakan alat tradisional seperti ini, seperti pemansai seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah tudung saji. Ini terbuat dari rotan. Tudung saji ini digunakan masyarakat Kapuas Hulu untuk menutup menutup makanan. Dalam bahasa Ulu, tudung saji ini disebut entudung. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari rotan. Setiap rumah di Kapuas Hulu pasti memiliki yang namanya tudung saji seperti ini. Ini sudah merupakan kebudayaan sejak dahulu ya, turun temurun yang selalu ada di setiap rumah. Mereka selalu membudidayakan yang namanya tudung saji atau entudung dari rotan seperti ini. Gunanya ya untuk melindungi makanan dari yang namanya jatuh kotoran-kotoran seperti tai cicak, barang-barang serangga ataupun yang lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan tudung. Nah, bentuknya seperti ini. Agak besar ya, seperti ini. Selanjutnya, barang yang selanjutnya adalah pisau atau yang disebut dengan mandau. Biasa juga yang dalam bahasa Indonesia samurai. Nah, bentuknya seperti ini, ukiran seperti ini. Gunanya ini selain untuk sebagai alat kebudayaan turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu, mandau atau pisau juga sebagai alat pelindung diri. Setiap rumah di Kapuas Hulu itu pasti memiliki pisau seperti ini dengan motif Dayak seperti ini. Nah, ini gunanya selain sebagai hiasan dinding, mandau juga melindungi diri dari misalnya serangan musuh pada zaman dulu dan zaman sekarang gitu, bisa digunakan sebagai hiasan. Mandau ini memang dari zaman dulu ya, ada bulunya juga, bulu burung. Ini memang digunakan dari zaman dulu sebagai pelindung diri oleh masyarakat zaman dulu nenek moyang kita. Nah, sampai sekarang pun masih dilestarikan, masih ada sampai sekarang. Yaitu gunanya tadi sebagai pelestarian budaya, juga sebagai hiasan dinding. Oke, barang selanjutnya adalah pengayuh. Ini bahasa Hulunya adalah pengayuh. Namun dalam bahasa Indonesia ini adalah dayung. Nah, ini digunakan masyarakat untuk mendayung perahu, yaitu untuk biasanya masyarakat itu mau mencari ikan agar ikan tidak, misalnya mancing kan, masyarakat mancing agar suara perahu itu tidak berisik, maka masyarakat biasanya masih menggunakan alat tradisional seperti pengayuh. Ini digunakan seperti ini. Nah, seperti ini untuk mendayung perahu agar misalnya tadi saat kita mancing suara dari perahu tersebut tidak terlalu berisik. Biasanya kan zaman sekarang udah modern. Nah, zaman sekarang itu udah menggunakan yang namanya mesin tempel. Namun masyarakat Kapuas Hulu untuk memancing biasanya mereka menggunakan yang namanya dayung dan pengayuh atau dayung seperti ini agar suasana air tenang dan mancing pun tidak terganggu. Nah, ini salah satu kebudayaan yang masih ada sampai sekarang di Kapuas Hulu. Alat yang selanjutnya yaitu sabet seperti ini. Nah, sabet ini digunakan oleh masyarakat Kapuas Hulu, terutama mereka menggunakan sabet ini untuk yang namanya mencari kayu bakar atau kayu api disebut Kapuas Hulu. Sabet ini terbuat dari yang namanya biasanya ada yang terbuat dari rotan, ada juga yang terbuat dari jaringan plastik seperti ini.
yaitu digunakan oleh masyarakat untuk mencari kayu bakar di hutan, untuk membawa kayu bakar pulang dari hutan ke rumah. Nah, ini biasanya multifungsi sabet ini. Cara penggunaannya biasanya cukup dianukan seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Itu cara membawa sabet. Nah, ini bentuk sabet seperti ini. Terbuat yang bingkai-bingkai ini terbuat dari rotan dan ini terbuat dari plastik. Nah, ini sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang itu masih alat sebagai alat angkut yang masih ada sampai sekarang, yaitu alat sabet seperti ini. Emang tradisional dari dulu sampai sekarang. Oke. Saya akan menunjukkan juga salah satu alat kebudayaan yang ada di Kapuas Hulu, yaitu yang pertama ini adalah lesung. Nah, lesung seperti ini bentuknya. Nah, lesung ini terbuat dari kayu tebelian, kayu yang sekarang mungkin udah langka ya, sama alu. Nah, mereka sepaket. Di mana kegunaan dari lesung ini, salah satu contohnya misalnya pada zaman dulu, di mana orang-orang itu kan kalau berkebun nggak ada untuk memesin padi. Nah, dulu tuh untuk mengubah padi jadi beras itu menggunakan lesung seperti ini. Selain digunakan untuk menumbuk padi, lesung juga digunakan misalnya dalam menumbuk daun ubi. Nah, inilah salah satu kegunaan lesung dan alu. Ini namanya alu. Ini juga terbuat dari kayu tebelian seperti ini. Ini lesung namanya. Jadi ini merupakan alat kebudayaan yang ada di Kapuas Hulu yang sampai sekarang masih ada, dari zaman dulu sampai sekarang. Dimana setiap rumah itu pasti ada yang namanya lesung. Itu tadi kegunaannya kalau tidak untuk menghaluskan padi, mereka juga digunakan untuk menumbuk daun ubi. Baiklah, di sini saya mempunyai satu set baju kebaya seperti ini. Nah, ini merupakan suatu simbol bagi masyarakat Kapuas Hulu, terutama masyarakat Melayu, di mana setiap rumah itu harus memiliki yang namanya baju kebaya. Baju kebaya ini merupakan ciri khas dari masyarakat Melayu Kapuas Hulu, di mana biasanya kalau ada acara nikahan atau acara penting seperti acara selamatan, nah baju kebaya itu selalu digunakan oleh masyarakat Kapuas Hulu. Nah, seperti ini bentuknya. Ini roknya dan ini baju kebayanya. Biasanya ke baju kebaya itu tergantung motif ya. Nah, namun kalau misalnya masyarakat Kapuas Hulu, identiknya masyarakat Melayu itu pasti menggunakan yang namanya baju kebaya seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan juga makanan atau ciri khas makanan orang Melayu Kapuas Hulu, di mana Melayu Kapuas Hulu itu atau masyarakat Kapuas Hulu punya makanan khas yang disebut dengan kerupuk basah seperti ini. Nah, kerupuk basah ini biasanya terbuat dari tepung sagu dan juga daging ikan, di mana daging ikan itu dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung sagu, jadilah kerupuk basah seperti ini. Nah, ini tuh salah satu kerupuk basah terenak di Kapuas Hulu karena kerupuk basah ini dicampuri dengan ikan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan benda yang ada di Kapuas Hulu, khususnya benda yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu, terutama dalam membuat anyaman, misalnya anyaman dari rotan, mereka menggunakan yang namanya seraut. Nah, fungsi dari seraut ini terutama untuk menghaluskan rotan, terus menghaluskan juga yang namanya bambu, dan juga yang namanya benda-benda yang tajam seperti batang-batang pohon bambu yang tajam itu diserut, dikikis seperti ini. Nah, itulah fungsi dari seraut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan benda yang digunakan oleh masyarakat Kapuas Hulu, terutama masyarakat Melayu, di mana pada zaman dahulu sampai sekarang itu kan setiap rumah itu pasti yang namanya sudah memiliki kompor yang canggih kan, kompor gas. Namun masyarakat Melayu Kapuas Hulu masih ada yang menggunakan yang namanya dapur. Nah, dapur itu pasti yang namanya pasti menggunakan kayu bakar. Nah, untuk mencari kayu bakar, masyarakat Melayu Kapuas Hulu itu menggunakan yang namanya kapak. Kapak itu terbuat dari besi, bentuknya seperti di gambar nanti. Nah, kapak digunakan masyarakat untuk mencari kayu bakar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang batu peransah. Nah, batu itu terbuat dari batu,
tapi digunakan masyarakat Melayu gunanya untuk mengansah pisau ataupun pengiris bawang ya untuk mempertajam mata pisau. Nah, batu peransah ini sangat-sangat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu Kapuas Hulu. Nah, contohnya nanti ada di gambar, oke? Nah, di sini saya juga akan menjelaskan alat yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu untuk berladang, terutama pisau untuk menebas rumput di ladang atau di rumah. Nah, nama pisau tersebut adalah pisau likai atau pisau pengkong. Bentuknya pengkong seperti ini. Pisau tersebut terbuat dari besi. Kegunaannya tadi itu untuk menebas rumput yang ada di ladang. Nah, nanti lebih lengkapnya gambarnya ada di samping. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan benda yang ada sampai sekarang, terutama masyarakat Melayu Kapuas Hulu, yaitu canting, muk, beras. Nah, itu namanya, tapi bahasa Indonesianya itu canting beras. Muk atau canting beras ini tetap ada sampai sekarang, dari dulu zaman sekarang, yaitu terbuat dari kaleng susu yang sudah tidak ada isinya lagi, dibersihkan, terus tepi-tepinya dibuang yang tajam-tajamnya, jadinya bentuk seperti pada gambar nanti di samping. Nah, fungsinya itu untuk menakar ukuran beras berapa banyak yang akan kita masak. Nah, itu yang disebut dengan muk beras atau canting beras. Nah, saya juga akan menjelaskan, seperti kita ketahui, masyarakat daerah Melayu Kapuas Hulu itu mereka tinggal di tepi sungai. Otomatis mata pencarian mereka untuk menangkap ikan itu pun masih tradisional. Salah satu alat yang digunakan yaitu besi yang dibuat seperti angka 3 seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan sopang. Sopang ini digunakan masyarakat untuk mencari ikan dengan tradisional agar tidak merusak ekosistem laut atau sungai lainnya. Nah, penggunaannya juga sangat mudah, yaitu cukup dilempar seperti ini ke ikan ke dalam sungai. Nah, di situ akan dapat ikan. Seropang masih sangat-sangat sederhana, dibuat dengan menggunakan besi yang dibentuk menjadi kayak seperti angka 3 seperti ini. Nah, itu kegunaan dari seropang. Baiklah, selanjutnya, selain masyarakat Kapuas Hulu itu berburu mencari ikan di sungai, masyarakat Melayu Kapuas Hulu juga berburu untuk mencari hewan-hewan seperti rusa, kijang di dalam hutan. Nah, alat yang sering digunakan itu pun masih tradisional, seperti besi yang runcing seperti ini. Nah, besi tersebut dinamakan kujur. Kujur itu selalu ada di setiap rumah orang Kapuas Hulu, terutama masyarakat Melayu Kapuas Hulu. Kujur tidak hanya untuk digunakan untuk berburu, namun pada saat orang Melayu nikah atau adat istiadat orang Melayu menginjak telur di atas talam, nah itu wajib yang ada namanya kujur. Kujur itu juga melambangkan sebuah kayak bagi masyarakat Melayu sebuah harapan yang tinggi ke atas, menjulang tinggi ke atas. Nah, itu yang disebut dengan kujur.